Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini 12.3? Luar biasa, Allahu Akbar. Aduh, luar biasa. Semuanya sehat ya? Sehat. Baik, sebelumnya tadi saya sudah melihat absensi bahwa semuanya hadir hari ini ya. Alhamdulillah, berarti sehat, tetap semangat dan harus dijaga kesehatannya lahir dan batin. Karena kalau udah sehat tidak enak ya. Sebelum kita mulai, teman-teman kita murajaah dulu yang sudah kita pelajari kemarin, Quran surat Al-Baqarah 155 dan Quran surat Ibrahim ayat 9. Sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim. Itu lagi ya. Oh iya, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa thamud walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faradu aydiyahum bi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi syakkin mimma tad'unana ilaihi murib. Shadaqallahul adzim. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya yang sudah murojaah mengulang kembali, dan kemarin kita sudah melakukan yang ini ya, tujuan pembelajaran kita. Ini adalah sudah memasuki pertemuan kelima, yang mana yang pertama kita sudah melafalkan bacaan Al-Quran dengan fasih, Quran surat Al-Baqarah 155-156 dan Quran surat Ibrahim serta hadis terkait. Kemudian pertemuan yang kedua, mengidentifikasi bacaan tajwid dalam Quran surat Al-Baqarah 155 dan sampai 156 dan Quran surat Ibrahim ayat 9, mengartikan arti perkata dan menerjemahkan. Itu sudah ya kemarin. Quran surat Al-Baqarah 155 sampai 156 dan Quran surat Ibrahim surat ke-14 ayat 9. Dan terakhir sekarang pada pertemuan kali ini adalah pertemuan kelima. Pertemuan terakhir adalah menganalisis sikap yang harus dimiliki ketika tertimpa musibah dan ujian dan hikmah atau manfaat di balik musibah dan ujian tersebut. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Oke ya teman-teman ya. Sebelumnya kesepakatan kelasnya sudah kita sepakati bersama ya. Jadi semua pembelajaran diikuti dengan baik. Kemudian ketika ada yang berbicara maka yang lain harus mendengarkan ya. Membuang sampah pada tempatnya. Ketika ingin izin keluar maka harus disampaikan kepada guru. Baik, semuanya harus aktif karena semuanya dalam pengamatan observasi ya, dan ada penilaiannya, proses penilaian produk dan penilaian akhir. Jadi nanti teman-teman semuanya mohon kerjasamanya dengan baik ya. Oke, tujuannya sudah jelas ya teman-teman. Jadi
Jadi kita akan mempelajari tentang sikap. Ini yang tadi kita baca. Kemudian hukum tajwidnya sudah kita bahas ya. Oke. Kemudian hadisnya juga sudah. Ini ada 4 hadis. Kemudian kita langsung saja kepada sikap dan perilaku. Hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, hadis keempat. Ya ini teman-teman ya. Di sini adalah sabar. Sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Nah, baik, terlihat nggak? Lihat ya. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Jadi taat juga perlu sabar. Ketaatan kepada siapa? Yang jelas yang pertama adalah kepada Allah, kepada Rasulullah. Kemudian selanjutnya kepada orang tua. Nah, orang tua ini banyak. Orang tua yang mengandung kita, orang tua di sekolah, orang tua yang dilahirkannya lebih dahulu dari kita. Ya teman-teman. Nah itu. Jadi taat di sini ya. Jadi orang yang sebelum kita dilahirkan berarti orang lebih tua dari kita. Nah itu juga kita harus taat kepada orang tua. Jadi tadi urutannya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang tua. Ya. Kemudian di sini sabar dalam menghadapi maksiat. Gimana tuh? Berat nih ya. Jadi ketika kita menghadapi kemaksiatan, kita bersabar jangan sampai kita terjerumus, dan mengikuti kemaksiatan tersebut. Sabar. Ada pulang sekolah harusnya pulang sampai rumah, tiba-tiba belok dulu. Ya bu, kalau nggak belok kan nabrak bu. Ya kan, jalan kan belok kanan, belok kiri, lempeng terus nanya nabrak. Iya, makanya harus. Tapi ini mah beda bu beloknya. Pojokan, nongkrong, dan hal-hal yang tidak baik lagi. Tapi yang sabar, jangan sampai ayo lurus saja pulang ke rumah saja. Nah, di situ. Atau kalau anak perempuan, ayo ini agak cepat nih pulangnya ke mall dulu. Nyeblak dulu. Kalau nyeblak mah itu kayaknya bukan maksiat deh. Kebutuhan ya. Iya dong, jangan nyeblak mah jangan maksiat. Asalkan nyeblaknya gak pakai hibah. Boleh? Boleh. Sah salatnya? Sah. Kenapa? Karena membaca surat pendek adalah hukumnya sunnah. Jadi nggak dibaca nggak apa-apa, nggak apa-apa, tapi nggak punya nilai bonus. Nggak ada bonusnya. Alam ya'tikum pohadei, alam ya'tikum pohadei. Alam ya'tikum nabaul ladina min qablikum qaumi Nuh wa 'ad wa Thamud. Allahu akbar. Paling nanti yang bereaksi, kalau di belakang ada yang hafal, yang bereaksi bertanya, kok sampai situ? Lupa. Tapi kan sudah ada niat mengamalkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya 7 ini sabar dalam berdakwah. Nah ini teman-teman, dakwah itu apa? Menyampaikan. Sampaikan bahwa ini yang benar, ini yang tidak benar. Soal dia mau ngikutin, soal dia tidak mengikuti, itu bukan urusan kita. Kita itu tabligh menyampaikan. Teman, terus sholatnya tepat waktu. Udah sok rajin. Ngaji duluan, udah saya sudah menyampaikan. Kalau nggak disampaikan kita yang salah ya. Iya. Kemudian sabar dalam kemenangan. Wah menang nih, luar biasa. Sabar. Karena masih ada yang kalah. Kita menjaga hati teman kita yang kalah. Mungkin sekarang kita menang, ada berikutnya kita yang kalah ya. Ada roda mah berputar, tidak selamanya di atas, tidak selamanya di bawah. Sabar dalam menerima takdir. Nah, takdir kita semuanya baik.
Kita harus beranggapan bahwa Allah Maha Baik, takdir kita baik, tergantung kita yang menghadapi dan menjalaninya. Sabar dalam berjuang, ini adalah perjuangan untuk di dunia kesuksesan kalian. Tinggal satu langkah lagi, kelas 12 ya menentukannya. Nah, berjuang untuk akhirat. Jadi harus seimbang dunia dan akhirat. Sabar ketika berbeda pendapat. Nah, nanti berbeda pendapat nih, sabar. Tenang dulu, dengarkan. Nah, kapan masuknya? Kemudian sabar dalam upaya bersatu. Jadi kadang-kadang kan ada aja teman kita kan, walaupun udah 2 tahun bersama-sama, ada aja yang tidak mau bersama-sama. Nah, nggak apa-apa. Di situ kita rangkul lagi. Ayo atuh, kamu nggak enak sendirian mah. Nanti tujuannya tidak tercapai. Ya, kita lanjutin mama. Nah, ini kiat-kiatnya ikhlas. Yang kedua puasa sunnah, memperbanyak puasa sunnah. Yang ketiga menjaga nafsu, teman-teman. Gimana cara menjaga nafsu? Kalau nafsu makan, kalau nafsu makan harus dilaksanakan, tapi jangan berlebihan. Kalau menjaga nafsu bagaimana? Wudu, betul. Jadi ketika kita marah, nah berarti nafsu amarah itu ya. Marah pada satu tempat, cepat berpindah ke tempat yang lain dan cepat ambil wudhu. Jangan ketika marah di tempat satu, tetap aja di tempat satu lagi. Itu akan terus berkobar terus marah. Ya, makanya ketika kita marah, akan langsung mundur, langsung wudhu. Menenangkan diri, minum, banyakin istighfar. Kemudian mengingat-ingat kembali tujuan hidup di dunia. Dunia ini adalah menabung amal untuk di akhirat. Membaca kisah-kisah kesabaran para sahabat tabi'in dan tokoh-tokoh Islam lainnya. Itu adalah kiat-kiatnya. Kemudian lagi prinsip sabar dalam menghadapi musibah, hindari menyandarkan hati kepada selain Allah. Aduh, jangan menyandarkan diri, kalau lelah boleh. Hati loh, yang bisa dibohongi itu hati, ya kan? Sandarkan mah jangan ke doi. Sandarkan mah ke Allah, ya Allah tolong ya Allah. Ya. Kemudian saat bertawakal kita wajib berserah diri sepenuh hati. Udah usaha, udah doa, akhirnya tawakal kan? Udah ya Allah saya serahkan. Tapi jangan diam saja, terus berusaha lagi. Ya. Kemudian terakhir manfaat menjaga kesabaran, memperoleh kesudahan yang baik. Jadi akhirnya itu finalnya itu enak. Ya. Kemudian memperoleh keberuntungan jelas. Man-sabar dhafir, orang yang bersabar beruntung. Ya. Kemudian memperoleh cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau Allah sudah cinta teman-teman, apapun yang kita minta semoga dikabulkannya pakcar ya. Iya, karena Allah udah cinta sama kita. Susah. Nah, gitu kalian punya dong yang dicintai dan mencintai kan? Apa yang diminta yang dicintainya langsung dikasih. Ketemuan yuk. Wah, mama, aku mau kerja kelompok. Siapa ya? Mama kerja kelompok ya, Ma? Gitu. Pas dikrosek lah sama mamanya, Bu Guru, ini anak kerja kelompok enggak. Wah, ternyata kerja kelompoknya pelajaran lain dan di tempat yang lain. Diberi petunjuk, ya pasti ada jalan keluarnya. Yang terakhir memperoleh martabat yang tinggi di surga. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu. Baik teman-teman, sabar itu tingkat ilmu kita tinggi. Belajarlah setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering menjaga. Sekolahnya seumur hidup. Kalian belajar sih masih belajar. Itu ada guru pengajarnya ya. Jadi masih belajar teman-teman sama. Oke, itu adalah pengantar bahwa kita harus sabar.
Sabar ternyata banyak sekali cabangnya, jenisnya. Nah, teman-teman tinggal menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekarang kita berkelompok dulu, sudah dibagi. Ini adalah pembagiannya sesuai dengan asesmen diagnostik, yang mana yang pertama berdasarkan visual, yang kedua berdasarkan auditori, yang ketiga berdasarkan kinestetik. Ya, yang visual berarti dengan dilihat nanti membuat konsepnya tentang sikap dan hikmah atau manfaat dari sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Kemudian yang auditori berarti dari mendengarkan dulu, sudah mendengarkan, kemudian nanti membuat satu karya yang mana bisa didengarkan, ya, yaitu nanti membuat videonya. Dan yang kinestetik harus memperagakan, ya, nanti jadi aktor dan aktrisnya. Bagaimana ketika dapat musibah, apa yang langsung refleks diucapkan, dan apa yang langsung tindak lanjut dari musibah dan ujian tersebut. Ya, teman-teman, kita kasih waktu kurang lebih 5-10 menit, bikin sesederhana mungkin dan langsung kita presentasikan. Dan nanti ada latihan akhirnya. Mudah-mudahan waktu kita cukup. Mudah-mudahan teman-teman bisa memanage waktunya dan kerjasama antar teman satu tim. Ya, jangan mengandalkan. Terima kasih. Silakan bekerja. Saling-saling aja. Ayo kerjasama dong, kerjasama dong. Semangat. Jadi diambil dulu temanya, biasanya apa nih dalam sakit, dalam maksiat. Sabar itu kan dalam jadi dalam kekalahan atau kemenangan. Kemenangan
supaya ada hasilnya. Apa yang kalian tadi diskusikan, maka sekarang adalah mempresentasikan bagaimana hasil dari kesepakatan kelompok yang nanti akan meminta tanggapan dari kelompok yang lain untuk perbaikan, semacam umpan balik supaya nanti bisa ditingkatkan lagi di babak berikutnya ya. Baik, untuk kesempatan yang pertama untuk kelompok 1 ada 2 poin ya. Yang pertama, sikap atau perilaku yang harus diterapkan untuk sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Dan yang kedua adalah hikmah atau manfaat dari sabar dalam menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kesempatan kami persilakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait hadis yang terkandung dalam hikmah musibah bagi orang-orang yang beriman dan perilaku yang sesuai dengan hadis tentang musibah dan ujian. Yang pertama-tama kita akan menjelaskan terkait perilaku yang sesuai dengan hadis tentang musibah dan ujian. Perilaku umat Islam yang dalam kehidupan sehari-hari yang terkandung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi terkait musibah dan ujian. Antara lainnya yang pertama, senantiasa sabar, ridho, dan tabah terhadap musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Dikarenakan setiap musibah atau ujian yang Allah berikan kepada hambanya itu pasti ada hikmahnya, dan juga Allah tidak akan membebani seorang hambanya melainkan sesuai dengan kemampuan hamba tersebut. Yang kedua akan dilanjutkan oleh Irham. Yang kedua ada meyakini bahwa setiap musibah atau ujian itu datangnya dari Allah. Kita nggak boleh sujud terhadap orang lain, apa mungkin orang lain itu benci kepada kita atau apalah yang membuat kita mendapatkan musibah atau ujian. Tapi di sini yang membuat kita diuji terhadap diri sendiri itu adalah Allah. Jadi kita harus selalu sujud dengan orang lain. Setiap musibah atau ujian pasti ada setiap musibah atau ujian pasti ada keberhasilan di depannya. Selanjutnya akan disampaikan poin-poinnya itu. Oke, selanjutnya itu Selanjutnya ada poin kita dapat mengambil hikmah dari suatu musibah atau masalah yang kita hadapi. Kita bisa mendapatkan hikmah atau pelajaran kalau kita bersifat sabar. Kita dapat mempelajari apa tuh yang harus kita ini hikmah atau pelajaran yang dapat kita dan aja dulu. Kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran saat kita terkena musibah tuh kita harus bersikap sabar, ridho, dan tabah. Sekian dari saya. Selanjutnya Ya, selanjutnya itu ada hikmah musibah dan ujian bagi orang-orang yang beriman. Nah, kita kan umat muslim, sudah sepatutnya saat kita menerima ujian bahkan musibah, kita harus menanamkan kepada diri kita untuk selalu tabah, ridho, ikhlas, dan sabar, tawakal kepada Allah SWT.
Karena di balik tersebut akan ada hikmah yang terbaik yang akan diperoleh oleh kita dari Allah SWT. Di antaranya yang pertama ada senantiasa dicintai oleh Allah SWT dan Rasulnya. Nah, ketika kita sudah bisa menanamkan itu kepada diri kita, otomatis Allah akan mencintai kita dan akan memberikan kemudahan setiap kita melaksanakan atau mempunyai urusan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Panji. Poin yang kedua dari perilaku yang sesuai dengan hadis tentang musibah dan ujian, orang yang bersabar akan mendapatkan banyak pahala. Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang bersabar. Untuk poin ketiga adalah menjadi tahan uji coba ketika ada musibah lain. Sifat manusia adalah mudah beradaptasi. Jadi ketika kalian bersabar pada musibah yang A dan didatangi oleh musibah yang B, pada musibah yang A kalian sudah bersabar, kalian akan mudah lebih menghadapi pada musibah yang B. Seperti itu contohnya. Kemudian poin yang kelima adalah kualitas keimanan akan bertambah, di mana dengan kalian menghadapi ujian dengan bersabar, bertawakal, ikhlas dan ridho, otomatis kalian akan selalu mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta pertolongan yaitu berdoa, dan di mana dari hal itu bisa meningkatkan kualitas keimanan kalian. Terus yang terakhir itu ada meningkatnya derajat umat Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk umat Islam yang beriman yang menghadapi ujiannya dengan sabar, ikhlas, tawakal dan juga ridho, dia akan meningkatkan kualitasnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, derajatnya ditingkatkan. Sekian pengertian dari kami tentang hikmah musibah dan ujian bagi orang yang beriman dan juga perilaku yang sesuai dengan hadis tentang musibah dan ujian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan tentang sikap dan perilaku serta hikmah atau manfaat dari sabar dalam menghadapi ujian. Semoga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nanti ya umpan baliknya di akhir untuk berkelompok. Lanjut ke kelompok 2 untuk mempresentasikan dari actionnya tadi. Siap. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek diskusi kami yaitu berupa video. Tapi karena untuk lebih mudah untuk mendengarkan audionya saja ya teman-teman, jadi mohon disimak. Kabar dari soal game tadi yang menang kelompoknya Rehan. Kelompok kita yang menang kalau Ini ada apa sih bisik-bisik? kita yang menang. Sudah, ngapain sih kalian sombong? Kan nanti ada satu juga kalian kalah. Kalian juga yang kalah. Sabar aja, juga ada satu kalian menang kok. Oh iya benar juga. Minta maaf ya. Itulah videonya. Di video ini kami menggunakan tema sabar dengan konsep sabar dalam kemenangan. Nah, sabar dalam kemenangan itu apa? Sabar dalam kemenangan itu adalah ketika misal salah satu tim itu sedang mendapatkan kemenangan, dia juga harus menjaga sikapnya, perkataannya, dan sebagainya untuk menjaga hati dari temannya yang kalah. Jadi tidak ada permusuhan yang terjadi setelah kemenangan tersebut.
Nah, di sini kami berakting di mana ceritanya salah satu kelompok di kelas sedang memenangkan sebuah game. Nah, selanjutnya kelompok lainnya itu kalah. Jadi kelompok yang menang ini tidak sengaja menyombongkan kemenangannya. Bisa dilanjutkan? Nah, setelah itu kelompok yang kalah ini bersedih karena dia kalah. Lalu ada orang yang berakting juga sebagai dia netral. Dia mengingatkan kepada kelompok yang menang agar tidak sombong karena roda kehidupan akan berputar. Ada suatu saat yang menang bakal menjadi kalah dan ada suatu saat juga yang kalah akan menjadi menang. Lalu tambahnya di akhir untuk penyelesaian masalahnya adalah kedua kelompok itu saling berminta maaf. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Jazakumullah khairan katsiran ya, yang sudah maksimal semua kerjasama untuk mendukung pembuatan video yang bisa dipresentasikan sebagai kelompok auditori. Oke, yang kinestetik sekarang kelompok 3. Nah, kelompok 3 akan dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti akan teman-teman perhatikan ya apa yang mereka kerjakan atau masalahnya apa, solusinya bagaimana, dan akhirnya apa hasil dari permasalahan tersebut. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3 ingin memperagakan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, yang ya kehilangan HP. Maling-maling. HP saya gimana ya Nana? Ayo apa? Kamu ngambil HP saya? Tidak, aku tidak melakukan itu. Jawaban saya bilang, kamu tidak mau tahu mengambil HP saya? Enggak. Mungkin HP kamu hilang di sekitar masih di sekitaran sini. Ayo kita cari bareng ya. Alhamdulillah, HP saya kira ketemu. Maaf ya, saya berhutang berdua. Terima kasih sudah menemukan HP saya. Ini yang di depan. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami peragakan. Sisanya masih ada di belakang. Ya, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kami di sini akan memperagakan hasil diskusi kami mengenai sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah. Contohnya sakit.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini bertiga dari kelompok 3 dan kelompok ketiga yang akan memperagakan contoh menghadapi cobaan, sabar dalam menghadapi cobaan. Nah, kita sekarang mau memperagakan contohnya itu ketika kehilangan uang. Selamat menyaksikan. Aku mana? Iya lah. Astagfirullahaladzim. Kamu di mana? Nggak tahu. Masa sisa 1.000? Kamu mau buat beli sesuatu nggak? Enggak. Tadi kan mau aku ada 11.000 yang 10.000. Coba kamu ingetin lagi di mana? Oh, kamu pas buat bayar sekali kan tadi tuh ngajiin. Iya. Oh iya. Ya udah sekarang ya. Nah, itu dia peragaan contoh sabar dalam menghadapi ujian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Untuk umpan baliknya kelompok yang pertama adalah sudah menjelaskan ya. Sudah menjelaskan begitu rincinya tentang sikap-sikap yang harus diterapkan ketika kita sabar dalam menghadapi suatu ujian atau musibah. Kelompok kedua sudah mencontohkan dan kelompok ketiga sudah memperagakan. Jadi terkadang musibah dan ujian pun terjadi karena kelalaian manusia, kelalaian lupa ya. Itu teman-teman semuanya, terima kasih untuk presentasinya. Untuk yang selanjutnya adalah saya ingin bertanya, teman-teman satu-satu nanti ya, agak banyak ya, 36 atau perwakilan satu kelompok 3 orang, perasaan kalian pada pembelajaran kali ini, satu kata ya, satu kata perasaan kalian pada pembelajaran kita hari ini. Dari mulai tadi pembukaan, kemudian kita berkelompok, kemudian presentasi. Satu kata aja, nggak boleh banyak ya. Satu kata, bisa? Bisa dong. Jadi bisa bergilir ya HP-nya. Mic-nya bisa digilir, satu kata saja. Nanti kita lihat yang terbanyak yang apa. Pusing, bingung, wah, ini satu kata. Oke. Berdiri yang ngomong. Satu kata. Seru. Pusing dikit. Diri. Seru. Mana tahu? Boleh sama ya? Enggak, lanjut enggak apa-apa. Dingin. Apa? Gimana? Oh, dingin. Apa? Satu kata. Malu. Mantap. Menyenangkan. Wah. Hebat. Lanjut. Happy. Sip. Lanjut. OMG. Aku seru. Seru, siap. Paham. Keren. Menarik. Wow. Seru. Asik. Lanjutkan kelompok 3. Ya, lucu. Oh, lucu. Bingung.
Dingin. Malu. Malu juga. Malu. Iya. Ngapa? Baiklah. Wah, Dewi bapak kali bapak. Kalau saya hebat. Sehingga bisa kerjasama dengan baik dan hasilnya pun luar biasa, di luar dugaan saya ya. Karena semuanya serba dadakan. Baik, terima kasih semuanya teman-teman untuk hari ini. Umpan baliknya ada mungkin yang memberikan satu gimana pembelajarannya untuk kedepannya atau umpan balik ke Bu Nunun supaya meningkatkan Bu Nunun yang kurangnya apa gitu, boleh berpendapat Halimah? Raihan apa nih? Saya mau berpendapat nih Bu. Mumpung kelas kita kan agak sedikit panas Bu, jadi saya mau belajarnya setiap pelajaran Ibu dilihat video. Jadi kita bisa lebih aktif gitu loh. Baik, diterima ya. Ya itu bukan tentang saya ya, bukan tentang pembelajaran saya, tapi tentang sarananya. Jadi teman-teman, ini juga harusnya Bu Prakti ya di sini untuk biologi karena memang sudah ada jadwalnya. Cuma karena memang saya membutuhkan, jadi saya minta izin kepada yang berwenang di sini, makanya diizinkan. Ya, mudah-mudahan kedepannya tahun berikutnya semuanya dingin. Oh, bukan tahun berikutnya ya, hari berikutnya ya. Boleh diniatkan. Itu aja teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kedepannya untuk pertemuan mendatang, karena ini sudah selesai pembelajarannya. Pertemuan mendatang adalah tentang iman, Islam, dan ihsan. Jadi untuk pertemuan mendatang kita sudah berganti bab karena untuk bab 1 ini sudah 5 kali pertemuan. Terima kasih kerjasamanya. Mohon maaf semua kekurangannya dan kesalahan. Boleh ditutup dengan doa ya. Yang mimpin Raihan M-nya. Boleh silakan. Oke teman-teman semua, setelah belajar angka baiknya kita berdoa kepada Allah. Berdoa tenang dalam hati mulai. Selesai. Memberi salam.